Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Hunta dan hari ini saya akan membahas topik penting tentang perbandingan ideologi dunia, yaitu liberalisme dan komunisme dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami perbedaan mendasar antara ketiga ideologi tersebut serta menekankan bagaimana Pancasila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu saya akan menjelaskan pengertian liberalisme. Liberalisme adalah ideologi politik dan ekonomi yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang terbatas. Prinsip utamanya adalah bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat seperti kebebasan berbicara, beragama, dan memiliki properti. Tujuan dari liberalisme adalah menciptakan masyarakat yang menjamin kebebasan dan menghormati keberagaman pilihan. Menurut John Locke, salah satu tokoh liberalisme klasik, manusia memiliki hak alami atas individu, kebebasan, dan properti. Sebaliknya, komunisme adalah ideologi yang menekankan kesetaraan sosial dan penghapusan kelas sosial melalui kepemilikan kolektif atas alat produksi. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas di mana setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Karl Marx dalam Manifesto Komunis menuliskan bahwa kelas pekerja tidak memiliki apa-apa selain rantai yang membelenggu mereka. Mereka punya dunia untuk dimenangkan. Komunis memandang negara sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial total melalui perencanaan ekonomi sentralistik dan penghapusan kepemilikan pribadi. Selanjutnya kita masuk pada perbedaan dengan ideologi Pancasila. Perbedaan utama antara liberalisme dan Pancasila terletak pada penekanan terhadap individualisme. Liberalisme menempatkan hak individu di atas segalanya, sementara Pancasila menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan bersama. Namun, kedua ideologi ini memiliki kesamaan dalam menghargai hak asasi manusia. Pancasila, terutama pada sila kedua dan kelima, menegaskan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Selanjutnya, perbedaan komunisme dengan Pancasila. Komunisme dan Pancasila memiliki kesamaan dalam tujuan keadilan sosial, namun mereka berbeda dalam pendekatan. Komunisme menghapuskan hak milik pribadi, sedangkan Pancasila mengakui hak milik pribadi dengan pembatasan demi kepentingan umum. Komunisme bersifat ateis, sedangkan Pancasila menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama. Menurut Prof. Kailan dalam bukunya Pendidikan Pancasila, Pancasila menolak sistem ideologi tertutup seperti komunisme yang tidak mengakui keberadaan Tuhan maupun pluralitas. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan masing-masing ideologi. Kelebihan liberalisme menjamin kebebasan individu, mendorong inovasi dan kreativitas. Kebebasan pasar dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Terus kekurangannya beresiko menciptakan ketimpangan sosial karena tidak semua individu memiliki akses yang setara. Individualisme berlebihan bisa melemahkan solidaritas sosial. Terus kelebihan dari komunisme, kelebihannya adalah menekankan kesetaraan, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Kekurangannya menekankan kebebasan individu dan seringkali menciptakan negara otoriter. Sistem ekonomi terpusat juga kurang efisien dan menghambat inovasi. Terus yang terakhir, Pancasila. Kelebihannya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena sifatnya yang terbuka dan inklusif. Kekurangannya, interpretasi yang beragam dari nilai-nilai Pancasila kadang menyebabkan perbedaan pemahaman. Selain itu, pelaksanaannya dalam kehidupan nyata belum optimal. Selanjutnya kita masuk pada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa itu ideologi terbuka? Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti bahwa dapat berinteraksi dengan nilai-nilai baru,
seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan globalisasi tanpa kehilangan dasar falsafahnya. Contohnya, Pancasila menerima prinsip demokrasi modern, tetapi mendasarkan pada nilai musyawarah mufakat dan kearifan lokal. Pancasila mendukung hak asasi manusia, tetapi menyesuaikannya dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Menurut Noto Nagoro, Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu berkembang secara dinamis dan konseptual selama tetap berpijak pada kelima sila dasar. Hal ini membuat Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial budaya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.